Hai Kelakar People, jumpa lagi sama Ane nih di Sals TV, channel yang akan berkelakar tentang sejarah-sejarah kota di dunia yang membuat kalian menjadi pintar. Sebelum gua intro, jangan lupa subscribe di channel ini. Hai teman-teman semua, balik lagi sama gua. Kali ini gue akan balik lagi ke salah satu kota di Inggris. Kota di Inggris ini adalah kota terpadat kedua setelah London. Kota ini dimulai pada saat abad ke-7 di masa Anglo-Saxon, yaitu kota Birmingham. Nah, kota Birmingham ini kalau kita tahu sekarang, dia itu terkenal sebagai kota otomotif. Sebelumnya dia terkenal sebagai kota yang mempunyai banyak kanal, karena memang kota ini sudah disiapkan sebagai manufaktur. Dan buat kalian yang belum tahu, pada saat abad ke-20 ini Birmingham sangat terkenal dengan pabrik mobilnya. Tapi kita akan cerita ada apa aja sih di kota Birmingham ini. Ini dia Birmingham. Nah, tempat yang mau gue datangin pertama itu adalah Bournville. Nah, Bournville ini dia berhubungan erat dengan cerita dari Cadbury. Kalian pasti tahu lah ya yang namanya Cadbury. Itu adalah sebuah coklat yang pasti sangat terkenal. Nah, Bournville itu sebenarnya dibangun oleh pembuat dari Cadbury. Nama pembuatnya adalah John Cadbury di tahun 1861. Kemudian setelah dibuat di 1861, anaknya yaitu Quakers George dan Richard Cadbury ingin memindahkan pabrik coklat mereka ke Birmingham. Yang pasti mereka ingin mengembangkan coklat mereka, karena di London itu dan tempat lain gak mungkin, mahal dan harga tanahnya mahal. Akhirnya mereka pindahkan ke Birmingham. Mereka sangat ingin mencari tempat yang sangat menarik buat mereka karena bisa mudah transportasi. Ya, prinsip dari logistik lah. Nah, mereka cari yang bisa ada kanalnya untuk mengantarkan susu dan juga kereta untuk mengantarkan hasil coklatnya ke London dan Southampton. Nah, ini kalau kita lihat yang di sebelah kanan, ini pabrik dari Cadbury-nya sendiri. Gitu. Memang di Birmingham ini gak banyak ya tempat-tempat yang bersejarah yang kayak castle, tapi dia merupakan salah satu saksi sejarah untuk perkembangan industri. Nah, di tahun 1879 pabrik Cadbury ini pindah ke Bournbrook Hall, tempat yang sekarang ini, yaitu dia itu ada di selatan Birmingham. Tempatnya ini bersih, gede, dan yang pasti lebih murah dibanding tempat lain. Kenapa sih kok tempat ini bisa disebut Bournville? Apakah ada hubungannya dengan James Bond? Yang pasti di tempat ini kenapa dinamakan Bournville? Karena dia ada dekat dengan kanal yang namanya Bourne. Jadi sesuai dengan syarat dari si Cadbury tadi, dia memang mencari tempat yang ada kanalnya untuk mengantarkan dari susu-susunya yang berasal dari peternak-peternak di sekitar Birmingham. Nah, ini kalau kita lurus ke jalan ini, nanti kita akan menemukan kanal. Jadi sebenarnya kanalnya itu nggak kayak sungai yang gede gitu ya. Ini kanalnya cuma ini aja nih, sepanjang jalur ini. Nih kalau kalian mau lihat lebih jelas, ini ada di sini. Nah, ya ini kanalnya kecil banget, dan yang pasti sekarang kanal ini udah nggak dipakai lagi ya. Yang pasti lebih baik pakai mobil, lebih murah. Oleh karena itu disebut namanya Bournville. Oke, kita balik lagi. Nah, di tempat ini bener-bener oke banget sih. Jadi kalau kita lihat sepanjang jalan tadi, banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh perusahaan untuk karyawan-karyawan dari Cadbury itu sendiri. Nah, yang pastilah coba aja bayangin perusahaan coklat yang dimana kalian happy dengan makan coklat, ditambah happy lagi dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Yang pasti menarik banget sih. Birmingham sebenarnya diambil dari kata Birmingham. Jadi kata Bjorma sebenarnya arti katanya adalah home, adalah rumah. Makanya itu pada saat mereka terkenal di abad ke-7, sebenarnya orang-orang di Birmingham itu dikuasai oleh kerajaan Wessex. Jadi kalau kita sebelumnya pernah bahas di Edinburgh itu dikuasai oleh kerajaan Northumbria. Nah, Birmingham dikuasai oleh Wessex. Kerajaan Birmingham sendiri, kotanya ini terkenal sebagai pengolah besi. Di bahasa Inggris namanya blacksmith.
Oleh karena itu Birmingham juga disebut sebagai Black Country, jadi tempat memang ahli-ahli pembuat besi. Kemudian kota ini mulai berkembang kembali setelah bekerja sama dengan James Watt. Jadi kalau yang kalian belum tahu, James Watt itu adalah pencipta tenaga uap, mesin tenaga uap pertama kali, dan dia mengaplikasikannya untuk membuat steam pump atau mesin pompa bertenaga uap yang digunakan untuk mengolah besi. Salah satunya hasil olahan yang digunakan adalah barrel atau senapan laras panjang, kemudian ada rantai. Karena itu kalau kita datang ke Birmingham, dia di sana banyak kanal-kanal yang memang digunakan sebagai tempat delivery dari logistik. Menarik memang. Tempat selanjutnya yang akan kita datangi adalah Edgbaston. Jadi ini bacanya bukan egg ya, tapi J, Edgbaston. Nah, kota ini sebenarnya berasal dari seseorang yang nama Edgeworth. Nah, kota ini Edgeworth sehingga bernama Edgbaston. Jadi ada orang yang namanya Edgeworth. Kota ini bisa dibilang adalah kota dari University of Birmingham. Nah, ini ada salah satu universitas terbesar di Birmingham. Di Edgbaston ini ya ada tempat yang menjadi inspirasi untuk J.R.R. Tolkien. Jadi buat kalian yang belum tahu J.R.R. Tolkien, itu adalah seorang pengarang yang mengarang Lord of the Ring. Jadi di sini tuh ada tower yang disebut Parrot Folly Tower sama Waterworld Tower. Jadi tower ini menjadi inspirasi oleh si J.R.R. Tolkien untuk membuat kisah dari Lord of the Ring. Nih kita lihat bentuk towernya. Oke. Let's see. Nah, ini tempatnya. Nah, ini towernya. Jadi ini salah satunya ada Parrot Folly Tower. Di Parrot Folly Tower ini sebenarnya adalah sebuah monumen. Sekarang digunakan sebuah monumen dan juga observatori. Tingginya adalah 29 meter. Nggak tinggi-tinggi banget sih. Karena gue pernah punya pengalaman naik ke tower radio yang tingginya 70 meter. Nah, gunanya ini sebenarnya adalah milik seorang pemilik tanah yang bernama John Parrott. Dia gunakan tower ini untuk melihat tanahnya, keadaan tanahnya, dan juga untuk mengajak tamu-tamunya untuk dia ke atas ini. Dan juga salah satunya juga tower ini digunakan untuk berburu binatang-binatang. Dan juga ada cerita lucu bahwa sebenarnya tower ini juga digunakan untuk dia bisa melihat dari istrinya dari jauh. Dia takut kali istrinya kabur. Nah, kemudian ada tower satu lagi yaitu Waterworld Tower. Kemudian tower yang kedua adalah Waterworld Tower. Nah, Waterworld Tower ini juga hampir sama. Nah, ini dia Waterworld Towernya. Dia lebih tua lagi tapi sekarang digunakan oleh perusahaan air minum. Nah, ini hampir sama ya dengan towernya Saruman di film Lord of the Ring. Tapi itu adalah kisah seluruh orang-orang pecinta dari Lord of the Ring. Karena sebenarnya J.R.R. Tolkien pun tidak pernah berkata bahwa dua tower ini pernah menjadi inspirasi buat dirinya. Tapi ya kalau kita lihat emang hampir mirip ya. Oke deh kalau gitu itu aja untuk episode kali ini. Gue harap kalian suka, dan untuk menutup episode kali ini gue akan ajak kalian jalan-jalan di University Birmingham. Oke, jangan lupa komen and see you in my next episode.